Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Koreksi kuliah daring PGMI semester 1 kelas A ataupun kelas B. Pertama, mengenai permasalahan isim mausul. Isim mausul itu adalah kata sambung. Kata sambung sebagaimana lafal alladzi, alladina, allati. Tergantung kata sambung itu digunakan untuk yang mudzakkar laki-laki ataupun untuk yang muannas perempuan, maka berbeda-beda kata sambungnya. Yang kedua, mengenai hakikat lughawiyah, syar'iyah ataupun urfiyah. Hakikat syar'iyah itu adalah hakikat yang didefinisikan oleh ahli syara', seperti sholat itu untuk ibadah tertentu, untuk ibadah dengan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu hakikat syar'iyah. Walaupun secara bahasa sholat itu artinya doa, doa dengan kebaikan, tapi secara syara' adalah gerakan ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Begitu juga hakikat lughawiyah, yaitu hakikat yang didefinisikan oleh ahli lughat, seperti lafadz al-asad yang bermakna setiap binatang buas dikatakan asad. Atau hakikat urfiyah, hakikat yang didefinisikan oleh ahli urf, ahli pengadatan, seperti kata-kata dabah. Dabah itu asal maknanya sesuatu yang bergerak di atas bumi, tapi ketika yang mendefinisikan ahli urf, maka yang dinamakan dabah itu adalah binatang berkaki 4. Selanjutnya qarinah. Qarinah ini adalah sesuatu yang memalingkan daripada makna asal. Fi'il amar pada asalnya menunjukkan makna wajib, tapi ketika ada qarinah atau hal lain yang memalingkan daripada makna wajib, berpindah kepada makna yang lain, bisa berpindah kepada makna ibahah dan sebagainya. Saya kira jelas itu di makalah ada. Yang selanjutnya mengenai masalah ijma'. Ijma' ini kesepakatan ulama di dalam suatu masa yang sampai sekarang masih ada. Dicontohkan ijma' mengenai masalah sholat subuh itu 2 rakaat. Semua ulama sepakat ijma' bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Tidak ada yang memungkiri sampai sekarang. Adapun baca kunut, membaca basmalah sebelum Fatihah, itu bukan ijma', sehingga sebagian ulama mewajibkan, sebagian yang lain tidak. Maka dalam madhab Syafi'iyah ada ulama yang dalam madhab Syafi'iyah mensyariatkan kunut, mensunnahkan kunut, sementara dalam madhab Malikiyah tidak. Dalam madhab Syafi'iyah wajib membaca basmalah sebelum Fatihah, karena basmalah termasuk salah satu daripada ayat Fatihah. Sementara di dalam madhab Malikiyah justru basmalah itu bukan ayat dari Fatihah, hanya sebagai pemisah antara surat satu dengan yang lainnya. Selama itu bukan ijma', mukhtalaf, diperselisihkan oleh ulama, maka tidak bermasalah. Yang melakukan silahkan, tidak juga tidak masalah. Yang ijma' semuanya sepakat sholat subuh 2 rakaat, maka kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat jelas salah, menyalahi kesepakatan ulama. Yang selanjutnya mengenai masalah ulama mutaqaddimin itu siapa? Kalau didefinisikan ulama mutaqaddimin ini yang dimaksud ahlul kholaf dan ahlus salaf. Ahlus salaf ini adalah ulama mutaqaddimin, yaitu sejak zaman sahabat sampai 400 tahun Hijriah. Sejak 400 tahun Hijriah sampai sekarang dinamakan ulama kholaf. Kalau sebelum 400 Hijriah sampai zaman Rasulullah, zaman sahabat, dinamakan ulama salaf, ulama mutaqaddimin. Kalau zaman sahabat sampai pada masa 400 tahun Hijriah dinamakan ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Sementara setelah 400 Hijriah sampai sekarang dinamakan ulama kholaf. Perbedaan yang sangat mencolok, ulama salaf ini tafwid, tetap menggunakan takwil tapi lebih
tidak transparan, sedangkan ulama kholaf transparan di dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat. Permasalahan lain yang mungkin perlu dijelaskan mengenai masalah masyadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Kita tahu sumber-sumber hukum dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum mujma' yang disepakati oleh seluruh ulama. Dalam arti di sini madzhabul arba'ah, 4 madhab yang diakui dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Ada mulai dari kurun awal Imam Hanafi, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, yang keempat Imam madhab Hanabilah, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah dalam madzhabul arba'ah mengakui masyadirul ahkam yang mujma', semuanya memakai, yang jumlahnya ada 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Sedangkan masyadirul ahkam, sumber-sumber hukum yang diselisihkan oleh ulama banyak, seperti istihsan, istishab, istislah, syar'u man qablana, ijma' ahli Madinah, dan sebagainya. Bisa dikoreksi di dalam bukunya itu definisi masing-masing. Maka terkadang menimbulkan hukum yang berbeda walaupun sama-sama berijtihad menggunakan dasar yang sama yang disepakati, tapi ada hal lain yang diikhtilafi. Kadang ijtihad dengan dasar yang sama menimbulkan hukum yang berbeda, dan itu biasa perbedaan di dalam madzhabul arba'ah atau di dalam ulama salaf. Dicontohkan sedikit mengenai perbedaan tersebut, antara lain di dalam madhab Syafi'iyah disunahkan kunut, sementara di dalam madhab yang lain tidak sama sekali disunahkan melakukan kunut. Padahal sumbernya sama, Rasulullah pernah kunut dan Rasulullah pernah meninggalkan kunut. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di dalam madhab Syafi'iyah batal menyentuh perempuan disengaja atau tidak disengaja, terjadi syahwat ataupun tidak. Tapi dalam madhab Malikiyah tidak batal ketika tidak terjadi syahwat. Maka banyak diikuti oleh jamaah haji Indonesia ketika tawaf, taklid kepada Imam Malik dengan catatan mengetahui persis bagaimana cara wudunya, apa saja yang membatalkannya. Kalau tidak, maka tidak sah taklidnya. Lebih ekstrim lagi dalam madhab Hanafiyah yang mengatakan mutlak tidak batal ketika bersentuhan dengan perempuan, sengaja tidak sengaja, syahwat tidak syahwat, tetap tidak batal. Mereka berijtihad menggunakan sumber hukum yang disepakati, Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi ada juga sumber hukum yang tidak disepakati, sebagian memakai istihsan, sebagian tidak, sehingga kadang menimbulkan hukum yang berbeda. Siapa yang benar? Yang benar, yang mengetahui kebenaran hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menuju kepada kebenaran. Maka dikatakan dalam satu hadis, idza ijtahadal hakim, ketika hakim berijtihad fa asaba falahu ajrun, dan benar maka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan ketika salah maka mendapatkan 1 pahala, karena kebenaran hakikat hanya Allah yang tahu. Ulama hanya mengerahkan kemampuannya, kemampuan ilmiahnya dengan dasar-dasar yang sudah mumpuni untuk menggali hukum. Kalau zaman sekarang kita tinggal enaknya, tinggal taklid kepada para ulama, tidak menggali hukum secara langsung, karena bukan kapasitas ulama zaman sekarang, karena prosedur daripada mujtahid itu sangat sulit untuk dinempuh. Mungkin kiranya cukup itu sedikit koreksi daripada kuliah daring kita 12 kali pertemuan semester 1 pelajaran usul fikih untuk PGMI 1A atau 1B. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sekali atas keterlambatan ini. Al-akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.